Bab 148 Gua Setan Bulan Merah 1. Dari 5, hanya Zhao Feng yang tahu tentang Arai dan dinobatkan sebagai Arai jenius di klan. Pada saat ini, 4 orang lainnya menoleh untuk melihatnya. Bahkan pemimpin Huang Yun, yang baru saja mencoba membunuh Zhao Feng sebelumnya, tersenyum cerah. Jika saya meminta bantuan dari klan, maka saya tidak akan bisa mendapatkan barang bagus dari warisan ini. Huang Yun punya rencananya sendiri. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah membuat Zhao Feng memecahkan susunan dan memasuki tempat itu. Dia akan bisa menyelesaikan misi dan mendapatkan hadiah dari warisan. Adapun harta 30% yang baru saja dia janjikan kepada Zhao Feng, itu semua adalah lelucon. Huang Yun tertawa dingin di dalam hatinya, tujuan awalnya adalah untuk membunuh Zhao Feng. Jika dia bisa membunuh yang terakhir di tanah warisan, itu akan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Zhao Feng berdiri di depan bukit saat dia memeriksanya dengan mata menyipit. Saudara Zhao, kudengar kau disebut jenius di klan. Apakah Anda memiliki kemampuan untuk memecahkan larik ini? Huang Yun tersenyum cerah dan berkata dengan hormat. Su Ren dan yang lainnya menatap Zhao Feng dengan penuh harap. Berhentilah mencoba untuk dekat denganku. Suara dingin Zhao Feng seperti tongkat yang menghancurkan wajah Huang Yun merah dan hijau. Namun, dengan imbalan yang tidak diketahui, dia tidak bisa marah. Saudara Huang, Zhao Feng sedang memecahkan susunannya sekarang. Kita seharusnya tidak mengganggunya. Petik 2. Su Ren melihat tatapan terkonsentrasi Zhao Feng dan dia menarik Huang Yun ke samping. Huang Yun sangat marah dan hatinya terbakar karena amarah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Zhao Feng memiliki ekspresi mengejek dan dia tidak menaruh 30% yang dijanjikan Huang Yun ke dalam hati. Adapun Arai tersembunyi di depannya, dia tidak bisa menahan senyum. Dalam hal larik, Zhao Feng jauh lebih baik daripada pemula, tetapi ia masih memiliki jarak untuk mengejar ketinggalan dengan master larik yang lebih tua. Jika Zhao Feng mengatur beberapa Arai, dia tidak akan berada di tempat yang secepat master Arai yang lebih tua. Namun, jika itu hanya kehancuran murni, Zhao Feng memiliki keyakinan penuh. Mata kirinya yang misterius dapat menyalin arai dari klan seperti arai pengumpulan energi di kolam 1000 daun. Bahkan kekurangan dalam susunan bangunan Hollow telah ditemukan oleh Zhao Feng, yang memungkinkannya untuk mendapatkan keterampilan mortal kelas tinggi. Tapi dia berpura-pura itu tidak mudah. Arai ini telah ada di sini setidaknya selama beberapa ratus tahun. Memang tidak sederhana. Petik 2. Huang Yun dan yang lainnya di belakangnya bahkan tidak berani menarik napas, takut mereka akan mengalihkan perhatiannya. Setelah waktu yang lama, Zhao Feng mengeluarkan busur tangga emasnya dan menembakkan beberapa anak panah. Beng, gelombang sou-sou. Panah tajam dengan kekuatan sejati yang kuat langsung masuk ke dalam arai. Namun, setelah panah menghilang, susunannya tidak berubah sama sekali. Saudara Zhao, apakah Anda yakin Anda bisa melakukannya? Huang Yun mendesaknya. Zhao Feng tidak menjawab dan dia berdiri di tempat yang sama. Setelah beberapa saat, bukit itu mulai berubah. Bukit di depan mereka tiba-tiba lenyap dan digantikan oleh sebuah gua. Di dalam gua ada darah, yang auranya dingin dan redup. Semua orang menatap pintu masuk dengan kegirangan. Zhao Feng menghela nafas panjang lalu berkata dengan dingin, Saudara Huang, kenapa kamu tidak pindah? Mungkinkah Anda ingin seseorang di langit pertama alam naik untuk pergi lebih dulu lagi? Petik 2. Wajah Huang Yun memerah dan dia berkata dengan ragu-ragu, apakah ada lagi arai di dalam? Haha, ketika Xing Chen berada di sky kedua, dia mengatakan bahwa dia tidak sengaja melewati arai dan mendapatkan sesuatu darinya. Mungkinkah Brother Huang tidak percaya diri? Zhao Feng tertawa ringan. Huang Yun sangat licik, tapi dia seberani tikus. Jika Saudara Huang tidak mau pergi dulu, aku akan. Su Ren penuh harapan saat dia mulai bergerak. Tunggu, lebih baik aku pergi. Huang Yun tersenyum percaya diri dan masuk ke dalam gua. Xiao Sun dan rekannya bahkan tidak bereaksi tepat waktu. Wajah Huang Yun berubah terlalu cepat. Zhao Feng tertawa di dalam hatinya. Huang Yun pasti takut Su Ren mengambil semua harta terlebih dahulu dan kultivasi Su Ren adalah yang paling dekat dengannya. Pada saat yang sama, Huang Yun tidak mengabaikan Zhao Feng, pemuda di Sky of the Ascended Realm yang pertama ini mungkin bahkan lebih menakutkan.
Bagaimanapun, tidak ada yang normal jika mereka membudidayakan palem angin petir. Bagian awal dari gua itu kecil dan hanya bisa memuat satu orang dalam satu waktu. Setelah berjalan puluhan meter, jalan setapak di depan menjadi lebih besar. Zhao Feng memperhatikan bahwa ada tanda-tanda orang bekerja di sini. Saat mereka berjalan lebih dalam, bau darah dan aura dingin menjadi lebih kuat. Aura itu membuat jantung Huang Yun berdebar kencang. Jika dia tidak salah, ini adalah warisan jahat. Hanya alis Zhao Feng yang disatukan. Mata kirinya melonjak sedikit lebih cepat dan dia merasa ada yang tidak beres. Menurut analisisnya, kemungkinan warisan jahat lebih besar, tetapi ada juga hal lain bahwa tempat ini bisa menjadi. Setelah berjalan sekitar 100 yard atau lebih, dinding batu telah berubah menjadi hampir merah darah. Su Ren berseru saat dia melihat ke depan. Gua itu tiba-tiba menjadi besar dan sebuah ladang muncul. Di lapangan, ada patung setinggi 10 meter yang memancarkan aura kuno-kuno. Sebuah kepala diukir di patung dengan bulan merah di keningnya. Kedua matanya berwarna merah darah karena di belakang kepalanya ada sepasang sayap yang panjangnya puluhan kaki, seperti bisa menutupi langit. Menghadapi iblis bulan merah tua itu, hati Zhao Feng melonjak. Berpikir tentang rambut biru dan mata birunya, dia merasakan sinkronisasi. Hanya patungnya saja yang membuat 5 orang itu ingin sujud. Mungkinkah ini? Xiao Sun menatap iblis bulan merah itu dengan ketakutan. Zhao Feng bisa dengan jelas melihat keringat dingin membasahi tubuh Xiao Sun. Agama setan bulan merah. Huang Yun melontarkan sepatah kata demi kata saat suaranya bergetar, tetapi tidak ada yang tahu apakah dia sedang dalam kegembiraan atau ketakutan. Agama setan bulan merah. Jantung Zhao Feng berdetak kencang saat informasi tentang nama ini muncul di kepalanya. Patriark agama setan bulan merah adalah seseorang yang unik. Rupanya, dia mendapat sesuatu dari warisan kuno dan dia berlatih di jalan kejahatan, yang membuatnya menjadi orang terkuat di benua ini. Patriark menciptakan agama ini dan tidak ada kekuatan yang bisa menghentikannya. Bahkan kekuatan seperti klan bulan rusak dan klan super di benua barat tidak memiliki perlawanan terhadapnya. Ketika agama mencapai puncaknya, ia melanda seluruh benua. Pada saat itu, setiap kekuatan membentuk pakta untuk hampir mengalahkan agama iblis bulan merah. Pada saat itu, orang-orang di alam roh sejati meninggal dan bahkan para pembudidaya di alam inti asal harus keluar untuk melawan agama setan bulan merah. Tapi tidak ada yang tahu apakah patriark telah mati atau tidak. Beberapa mengatakan bapa bangsa telah meninggal, beberapa mengatakan dia telah disegel, beberapa mengatakan dia telah mencuri tubuh seseorang dan dilahirkan kembali, menunggu hari dia dapat bangkit kembali. Secara keseluruhan, agama setan bulan merah adalah hal terlarang di benua itu dan dia adalah musuh publik dari klan dan kerajaan fana. Mereka selangkah lagi untuk menguasai seluruh benua yang belum pernah terjadi selama jutaan tahun. Mengetahui bahwa tempat ini terhubung dengan agama setan bulan merah, semua kelompok mengalami cegukan dingin, seperti mereka telah memasuki pintu kematian. Ini mungkin adalah benteng kecil agama setan bulan merah. Karena agamanya telah dihancurkan, seharusnya tidak ada orang yang tersisa atau Xing Chen tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Huang Yun menarik napas dingin dan memaksa dirinya untuk tenang. Kelimanya berdiskusi sejenak, tetapi mereka memutuskan untuk masuk lebih jauh. Lagi pula, Xing Chen telah keluar dengan selamat, yang berarti tidak ada yang mengancam di sini atau sisa agama akan membunuh Xing Chen, bahkan jika orang dari agamanya memiliki otoritas yang rendah. Melangkah ke lapangan, mereka menyadari bahwa ada 3 aliran darah buatan manusia dengan yang di tengah adalah yang terbesar. Ada langkah kaki di aliran tengah yang berarti Xing Chen mungkin pergi ke sana. Kami pertama-tama akan membunuhnya dan menyelesaikan misi sebelum kami mempertimbangkan hal lain. Petik 2. Semua orang setuju dengan saran Su Ren dan mereka semua menuju jalan tengah. Aroma darah menjadi lebih kuat semakin dalam dan perasaan buruk menjadi lebih jelas juga. Hati Huang Yun terkatup rapat saat dia mengamati sekeliling. Akhirnya arus itu berakhir. Ada dinding berdarah dengan kolam darah yang hampir kering. Baginda, mereka benar-benar berhasil melewati susunan. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Xing Chen duduk di sebelah kolam darah dan dia memandang kelompok 5 dengan ketakutan. Jelas bahwa dia tidak akan pernah berpikir bahwa 5 orang itu akan dapat menembus barisan dan memasuki benteng agama setan bulan merah ini. Ada orang lain di sini? Zhao Feng dan rekannya melonjak. Jika memang ada orang dari agama setan bulan merah di sini, mereka pasti akan mati.
Mengikuti tatapan Xing Chen, perhatian mereka terfokus pada Silver Stripe Blood Corpse. Cairan yang tersisa dan darah segar tiba-tiba berdesir dan jantung Zhao Feng berdetak kencang. Aura menakutkan muncul pada saat berikutnya, yang hampir membuat semua orang memuntahkan darah. Celepuk, celepuk, Lin Fan dan Xiao Sun tidak bisa menahan tekanan dan mereka setengah berlutut di tanah. Di dalam tubuh Zhao Feng, darah biru bersirkulasi yang memblokir tekanan. Anak-anak, beraninya kau mengganggu kedamaianku. Hari ini, Anda akan menjadi korban darah untuk membantu saya pulih. Suara dingin terdengar dan bergema di sekitar gua. Silver Stripe Blood Corpse perlahan naik dengan sepasang mata merah darah. Sulit membayangkan bagaimana mayat bisa hidup. Huang Yun dan yang lainnya semua sangat ketakutan dan mereka tidak bisa berhenti gemetar. Bab 149 Gua Setan Bulan Scarlet 2. Silver Stripe Blood Corpse perlahan berdiri dari kolam kering seperti orang yang dihidupkan kembali. Di saat yang sama, itu melepaskan aura dingin. Seluruh gua mulai bergetar, seperti energi jahat terlalu kuat. Huang Yun dan yang lainnya tidak bisa bernapas dan mereka juga tidak berpikir untuk melawan. Maafkan aku, Baginda. Huang Yun, di paling depan, berlutut di lantai ketakutan. Huang Yun, beraninya kau tunduk pada benih iblis? Petik 2. Su Ren dan 3 orang lainnya merasa malu dan dingin. Pemimpinnya sudah menyerah, yang membuat kekuatan kelompok mereka turun drastis. Huang Yun berlutut di tanah memohon pengampunan Silver Stripe Blood Corpses dan dia tidak menanggapi kutukan pemuda lain. Selalu berdiri di sisi yang lebih kuat, ini adalah hukum Huang Yun. Dia telah mendengar tentang agama iblis bulan Scarlet dan setiap anggota kelas bawah dapat membunuh mereka. Selanjutnya, nada dan aura Silver Stripe Blood Corpses membuatnya seperti memegang otoritas tinggi dalam agama. Siapapun yang memiliki otoritas tinggi dalam agama iblis dapat dengan mudah menghancurkan klan seperti klan bulan rusak. Hahaha, anak nakal, Sahar ini adalah salah satu dari 108 pelindung subdivisi mayat darah. Jika kalian menyerah sekarang, Anda mungkin memiliki kesempatan kecil untuk bertahan hidup. Petik 2. Wajah brutal Xing Chen muncul kembali dari sudut. Huang Yun menyapa Tuan Pelindung dan bersedia melayaninya. Kegembiraan muncul di wajah Huang Yun saat yang terakhir menundukkan kepalanya menunjukkan kesetiaannya. Rupanya ada 12 divisi dan 108 subdivisi di seluruh agama yang pernah hampir menguasai benua. Setiap subdivisi dari 108 subdivisi dapat menghancurkan 13 negara, bahkan 2 negara kuat besar lainnya tidak akan mampu melawan. Dari sini, bisa dilihat seberapa kuat subdivisi itu. Dan mayat darah bergaris perak adalah pelindung mayat darah, hanya satu peringkat di bawah pemimpin subdivisi. Beberapa ratus tahun yang lalu, bahkan Tuan Klan Bulan yang rusak harus mendengarkannya. Apa yang harus kita lakukan? Su Ren panik dan dia menatap Zhao Feng. Dia tidak tahu mengapa dia mempertanyakan pemuda berambut biru bermata satu ini. Dari awal misi hingga sekarang, hanya Zhao Feng yang memiliki sikap tenang dan tenang, yang menyebabkan yang lain mengaguminya. Karena dialah kelompok itu bertahan sampai sekarang dan memasuki Gua Setan Bulan Merah. Dari mereka berlima, hanya Zhao Feng yang bisa menjaga ketenangannya. Di dalam dimensi mata kirinya, aura kuno di dalam bergabung dengan darah biru samar dan memblokir tekanan. Zhao Feng tiba-tiba mengulurkan tangan dan memukul bahu Lin Fan. Hati Lin Fan bergetar dan dia merasakan kekuatan sejati yang gesit dan dingin menembus tubuhnya dan membantu memblokir tekanan. Dia memandang dengan rasa terima kasih pada Zhao Feng dan berdiri perlahan. Lin Fan bahwa dia telah mengalahkan ketakutan di dalam hatinya. Su Ren melambaikan tangannya dan membuat Xiao Sun berdiri juga. Tetapi meskipun Xiao Sun dan Lin Fan sama-sama bangun, mereka masih tidak bisa bernapas karena tekanan dari mayat darah bergaris perak. Dari kelompok tersebut, hanya Huang Yun yang masih berlutut di tanah dan dia tidak berani bangun, sementara 4 lainnya telah mendapatkan kembali sebagian kekuatannya. Anak-anak, beraninya kau tidak tunduk pada Tuan Pelindung. Mungkinkah kamu ingin mati? Xing Chen berseru ketika dia melihat 4 bangun. Silver Stripe Blood Corpse membuka mulutnya sedikit dan suara senandung rendah muncul yang membuat takut semua orang. Dari 5, hanya 2 yang akan hidup dan menjadi budak saya. Yang lainnya semua akan menjadi korban darah. Suara Silver Stripe Blood Corpses bergema di gua dan ekspresi dari 5 orang itu berubah secara dramatis.
Ini terutama terjadi pada Huang Yun saat kilatan niat membunuh muncul di matanya saat dia mengedarkan kekuatan sejati pada saat yang sama. Hehe, pemimpin Huang Yun, bahkan jika kamu membunuh 3 dari kita, 2 sisanya juga akan mati. Suara mengejek Zhao Feng terdengar dan sosok Huang Yun menegang. Tetapi dia tidak tahu apakah itu karena rencananya telah ditemukan atau pikirannya berubah. Tepat sekali, iblis ini hanya ingin membagi kekuatan kita, jangan tertipu olehnya. Lin Fan berseru. Menghadapi kematian saja, Zhao Feng tenang dan dia tidak terpengaruh oleh mayat darah bergaris perak. Pelindung agung, saya baru saja bangun dan saya membutuhkan orang. Beraninya kau menanyaiku, kamu mau mati? Suara mayat darah bergaris perak dipenuhi dengan niat membunuh dan kedinginan. Semua orang merasa hati mereka menjadi dingin, mereka tidak ragu dengan niat membunuh dari mayat darah bergaris perak. Hati Huang Yun segera menjadi tenang kembali dan berpikir, jika saya menyerah, masih ada peluang untuk berharap. Tapi jika saya tidak melakukannya, tidak ada kesempatan untuk berharap. Petik 2. Tuan Pelindung, jika Anda benar-benar memiliki kekuatan Anda, mengapa tidak menangkap atau membunuh kami dengan lambaian tangan Anda? Mengapa Anda perlu banyak bicara? Mata Zhao Feng berbinar dan berkata dengan dingin. Setelah ini dikatakan, semua orang membeku. Su Ren, Lin Fan dan Xiao Sun semuanya adalah orang pintar dan mereka mengerti apa yang dimaksud Zhao Feng. Tanpa ragu, mayat di depan mereka pasti sangat lemah atau tidak perlu pengorbanan darah untuk memulihkan kekuatannya. Dan jika mayat memiliki kekuatannya, itu bisa membunuh mereka semua dengan lambaian tangannya. Pada kenyataannya, Silver Stripe Blood Corps hanya menciptakan ketakutan dengan kata-katanya untuk mengurangi kekuatan grup. Mayat darah bergaris perak menegang dan ekspresinya menjadi sedingin es. Apa menurutmu aku tidak punya kekuatan? Saat dia menyelesaikan kalimatnya, aura darah dingin menyapu gua, yang membuat pegunungan berguncang. Haha, ini hanya energi mental Tuan Pelindung. Itu tidak berarti tubuhmu memiliki banyak kekuatan. Petik 2. Mata tajam Zhao Feng tenang. Sejak dia mencapai alam naik, mata kirinya telah memperoleh kekuatan di area energi mental dan mayat darah bergaris perak hanya menggunakan energi mentalnya, yang hanya lebih kuat dari pembudidaya normal di langit ketujuh. Selanjutnya, Zhao Feng juga melihat kelemahan di dalamnya. Aura saat itu sepertinya membuat pegunungan berguncang, tapi itu hanya tipuan ilusi energi mental. Sangat disayangkan mata kiri Zhao Feng tampaknya memiliki ketahanan terhadap ilusi. Langit pertama dari alam Ascendet. Bagaimana ini mungkin? Ketidakpercayaan dan kepanikan melintas di mata Silver Stripe Blood Corpses. Menurut rencananya, dia akan menakut-nakuti mereka semua dengan energi mentalnya dan membiarkan mereka bertarung sampai mati sampai hanya 2 yang hidup. Namun, mayat tidak menyangka ada pengubah permainan seperti Zhao Feng. Yang terakhir takut dan dikejutkan oleh mayat di awal. Tetapi setelah dia tenang, Zhao Feng menemukan bahwa ada lebih banyak kekurangan pada lawannya. Hahaha, kamu hanya berpura-pura. Petik 2. Su Ren tertawa dan yang lainnya menghela nafas. Mereka semua adalah orang pintar untuk menjadi murid batin, tetapi hanya Zhao Feng yang mempertahankan ketenangannya. Sekarang satu hal dapat dipastikan, mayat itu baru saja bangun dan terluka parah, jadi kekuatannya terbatas. Setidaknya dia tidak memiliki kekuatan total untuk membunuh mereka, jadi 5 orang itu masih bisa melawan. Terlepas dari Huang Yun, yang masih tidak tahu harus berbuat apa, niat pertempuran melonjak dari 4 lainnya dan Zhao Feng menghela napas. Jika itu hanya dia tidak akan bisa mengalahkan Xing Chen dan Silver Stripe Blood Corps. Tetapi jika grup bekerja sama, ada peluang menang lebih tinggi. Pemuda bodoh, karena kau telah menyerahkan kesempatan terakhirmu untuk bertahan hidup, maka Tuan Pelindung yang agung, aku akan menghancurkanmu. Petik 2. Cahaya dingin melintas di mata Silver Stripe Blood Corpses dan aura ungu samar muncul darinya dan itu terasa menakutkan. Silver Stripe Blood Corps menyala dan menyerang kelima dengan Xing Chen mengikuti di belakang. Huang Yun berguling ke belakang dan dia mencoba kembali ke Zhao Feng dan yang lainnya. Namun, dia telah meremehkan kecepatan Silver Stripe Blood Corpses. Kecepatan yang terakhir jauh lebih cepat daripada Xing Chen dan itu dekat dengan langit keempat dari alam naik. Cakar abu-abu dari mayat itu membelah bahu Huang Yun. Huang Yun meraung kesakitan saat salah satu sikunya terlepas dengan suara krek. Sementara racun mayat memasuki tubuhnya. Tolong aku, Huang Yun berteriak dan memohon kepada Zhao Feng dan rekannya untuk bantuan. Keempatnya menarik napas dingin.
Silver Stripe Blood Corps lemah saat ini, tapi masih memiliki kekuatan yang menakutkan. Aku akan menyelamatkan Huang Yun dan mencoba menahan mayat. Kalian pergi dan habisi kepala keluarga Xing. Zhao Feng mengeluarkan busur tangga emasnya dan memberitahu 3 lainnya. Su Ren, Xiao Sun dan Lin Fan semuanya menatap Zhao Feng dalam-dalam sebelum melompat ke Xing Chen saat mereka mengaktifkan gerakan membunuh mereka. Rencana Zhao Feng sederhana, konsentrasikan senjata mereka pada Xing Chen dan habisi dia, lalu berkonsentrasilah pada mayat. Tapi sebelum ini, seseorang harus menahan mayatnya. Namun, bisakah Zhao Feng benar-benar menahannya? Beng gelombang sou. Beberapa panah emas melintas menuju mayat darah bergaris perak. Ding, ding, ding. Semua anak panah mengenai target mereka, tetapi percikan api malah terbang. Silver Stripe Blood Corps hanya melambat sedetik karena panah. Hati Zhao Feng bergetar, kekuatan mayat ini pasti sangat menakutkan ketika berada di puncaknya. Pada saat ini, meskipun lemah, tubuhnya masih kuat dan dapat menahan serangan apapun di bawah alam roh sejati. Tolong aku! Huang Yun kehilangan satu lengannya dan dia mencoba melarikan diri menggunakan serangan Zhao Feng sebagai perlindungan. Huang Yun, jika Anda hanya ingin lari, Anda pasti akan mati. Bekerja sama dengan saya dan hentikan dia. Petik 2. Zhao Feng menarik tali busur tangga emasnya ke belakang dan melepaskan lebih banyak anak panah sambil memberitahu Huang Yun. Huang Yun adalah seorang elit di langit kedua dari alam naik dan dia memiliki senjata mortal yang memungkinkan dia untuk menantang orang-orang di langit ketiga. Jika dia bekerja sama dengan Zhao Feng, mungkin mereka bisa melawan. Tapi Huang Yun terlalu takut dan dia menyerbu ke arah pintu keluar gua. Cahaya ungu menyala dan tubuh Huang Yun terbelah menjadi 2 dan teriakan yang terakhir berhenti. Hati Zhao Feng menjadi dingin dan menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas, sepertinya Huang Yun memang tidak bisa dipercaya. Bab 150 Gua Setan Bulan Scarlet 3. Zhao Feng tidak menaruh perhatian pada kematian Huang Yun, tetapi keputusan yang terakhir membuatnya kecewa karena Huang Yun bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Yang perlu mereka berdua lakukan hanyalah membuang waktu dan Xing Chen akan dibunuh oleh Lin Fan, Xiao Sun dan Su Ren, yang akan memungkinkan mereka untuk melawan Silver Stripe Blood Corps, yang memberi mereka kesempatan 60% untuk menang. Ada pepatah, tidak menakutkan memiliki musuh seperti emas, tapi menakutkan bagi pasangan yang seperti babi. Pada saat ini hanya ada Zhao Feng yang tersisa menghadap mayat darah bergaris perak. Ini akan menjadi kamu segera. Silver Stripe Blood Corps menjilat bibirnya dan pusaran air muncul dari bagian bawah kakinya, yang terhubung ke darah di bawah. Su Ren, Xiao Sun dan Lin Fan telah memaksa Xing Chen ke dalam situasi putus asa. Kepala keluarga Xing telah terluka sebelumnya di hutan dan dia sekarang menghadapi serangan gila dari ketiganya dan diambang kematian. Tiba-tiba, Su Ren, Xiao Sun dan Lin Fan mendengar teriakan Huang Yun. Mengalihkan pandangan mereka ke teriakan Huang Yun, mereka melihat tubuh yang terakhir terpotong menjadi 2 dan hati mereka menjadi dingin. Tidak baik, saudara Zhao. Petik 2. Lin Fan tidak bisa membantu tetapi mengkhawatirkan Zhao Feng, tetapi mereka juga berada di saat kritis karena mereka perlu membunuh Xing Chen. Yang terakhir berada dalam situasi putus asa tetapi dia mengatupkan giginya dan melawan. Xing Chen tahu bahwa dia perlu menarik pertarungan sampai Zhao Feng dibunuh oleh Tuan Pelindung, yang akan membalikkan keadaan. Orang yang menghadapi bahaya nyata adalah Zhao Feng. Bisakah dia benar-benar menghadapi mayat darah bergaris perak sendirian? Mayat darah bergaris perak tertawa dengan mengerikan saat berdiri di kolam darah tetapi Zhao Feng tidak terpengaruh oleh ini. Dia menarik busur tangga emasnya dan tertawa dingin, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan membiarkanmu berhasil? Begitu kata-katanya selesai, dia menarik kembali tali busur tangga emas dan kekuatan sejati yang dingin dan tajam muncul. Itu adalah kekuatan sejati dari teknik Dewa Angin Surgawi. Sou. 3 set 3 anak panah dengan kekuatan sejati berwarna biru tajam membentuk segitiga dan melesat ke Silver Stripe Blood Corps dengan kecepatan kilat. 3 anak panah terbang di Corpse's Eyes. Yang terakhir melompat ketakutan dan menutup matanya. Ding, ding, ding. Anak panah memantul dari kelopak mata Silver Stripe Blood Corps dan percikan api menerbangkan semua orang, tapi mayat itu tidak terluka sama sekali. Ini tidak di luar harapan Zhao Feng. Bocah yang penuh kebencian. Silver Stripe Blood Corps mundur beberapa langkah dalam kemarahan dan keterkejutan.
Tujuan sebenarnya Zhao Feng dengan dua set anak panah lainnya adalah lutut dan kaki mayat. Kekuatan dua set anak panah dapat mengancam mereka yang berada di langit ketiga, yang membuat mayat mundur beberapa langkah. Ini berarti yang terakhir telah menjauh dari tubuh Huang Yun. Pusaran air di bawah mayat juga tiba-tiba menghilang di saat yang bersamaan. Pengorbanan darah telah dihentikan oleh Zhao Feng. Tujuan Silver Stripe Blood Corpses adalah menggunakan teknik rahasia dan menghisap darah Huang Yun untuk memulihkan kekuatannya. Jika itu adalah orang normal, darah mereka tidak akan berpengaruh pada mayat. Tapi Huang Yun berada di puncak langit kedua dan banyak energi terkandung dalam darahnya. Kekuatan sejati dari teknik Dewa Angin Surgawi memang unik. Zhao Feng berpikir saat dia menarik dan melepaskan busurnya beberapa kali, melepaskan serangan ke mayat. Ding, ding, ding. Mayat darah bergaris perak menerima semua serangan langsung dan tertidur di Zhao Feng. Zhao Feng memegang busurnya dan berubah menjadi beberapa sosok yang terpisah ke arah yang berbeda. Bocah bodoh, mayat darah bergaris perak mengejek karena segera mengenali sosok mana yang merupakan Zhao Feng yang sebenarnya. Hati yang terakhir bergetar dan segera mengerti bahwa meskipun mayat itu lemah, gerakan ikan ilusi tidak akan bisa menipunya. Sosok-sosok lain menghilang saat tubuh asli Zhao Feng memancarkan cahaya hijau, yang meningkatkan kecepatannya bahkan lebih. Mayat itu meleset dan menghancurkan dinding di dekatnya berkeping-keping. Zhao Feng telah mencapai kecepatan yang menakutkan dan dia gesit seperti ikan. Dia sepenuhnya mengedarkan teknik Dewa Angin Surgawi dan di bawah kekuatan sejati yang aneh, gerakannya mencapai tingkat yang sama sekali baru. Selanjutnya, keterampilan kecepatan Zhao Feng telah digabungkan dengan gambar ikan ilusi. Pada saat ini, kecepatan Zhao Feng setara dengan yang ada di puncak langit ketiga. Mayat itu terjawab berkali-kali berturut-turut dan melolong, menciptakan ilusi dengan energi mentalnya. Jika itu orang lain, bahkan jika mereka berada di langit keempat dari alam naik, mereka masih akan terpengaruh. Namun sayangnya, lawannya adalah Zhao Feng yang memiliki ketahanan hampir penuh terhadap ilusi. Tuan Pelindung, sepertinya kamu baru saja bangun dan ototmu masih pengap. Meskipun tubuhmu kuat, staminamu terbatas. Zhao Feng tertawa ringan. Menurut rencananya, selama Xing Chen terbunuh, Silver Stripe Blood Corps juga bisa dibunuh karena 4 akan menyia-nyiakan energi mayat. Karena aku tidak bisa membunuhmu, aku akan pergi dan membunuh 3 lainnya dulu. Kelicikan melintas di mata Silver Stripe Blood Corpses dan itu membelok ke arah Su Ren dan rekannya. Ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis. Musuh yang dihadapinya adalah monster yang telah hidup selama ratusan tahun dan memiliki otoritas tinggi dalam agama setan bulan merah. Bagaimana bisa sederhana? Silver Stripe Blood Corps melepaskan auranya, yang mengguncang pegunungan dan menyerang Su Ren dan rekannya. Su Ren, Xiao Sun dan Lin Fan panik, yang memungkinkan Xing Chen menangkap kesempatan untuk berubah menjadi kabut hitam yang melaju menuju pintu keluar gua. Zhao Feng punya 2 pilihan. Bunuh Xing Chen, selamatkan Lin Fan, Xiao Sun dan Su Ren. Pikiran ini terlintas di benak Zhao Feng dan dia memilih pilihan kedua. Dia segera mengikuti Silver Stripe Blood Corps. Telapak angin petir, suara guntur dan angin menyelimuti seluruh area dan itu memungkinkan Su Ren, Xiao Sun dan Lin Fan melarikan diri dari ilusi energi mental. Zhao Feng bentrok langsung dengan mayat darah bergaris perak. Kedua sosok itu kemudian berpisah dan Zhao Feng merasa lengannya mati rasa dan dia ingin muntah darah. Pelanggaran Silver Stripe Blood Corps terlalu kuat, itu dekat dengan langit keempat dari alam Ascended. Kekuatan petir yang redup. Silver Stripe Blood Corps berdiri tak bergerak saat menyaksikan tanda hitam di tangannya sembuh sendiri. Zhao Feng sangat terkejut, telapak angin petir melepaskan kekuatan sebanyak itu di bawah sirkulasi teknik Dewa Angin Surgawi. Lagi pula, telapak angin petirnya hanyalah fondasi dan berisi kekuatan angin sementara teknik Dewa Angin Surgawi memiliki pencerahan dari 3 posisi pertama dari 4 posisi angin. Selain itu, Zhao Feng merasa bahwa kekuatan petir sepertinya melawan kekuatan Silver Stripe Blood Corpses. Saudara Zhao, kita akan membunuh makhluk ini bersama-sama. Su Ren melambaikan pedang Jinyu dan penjepitnya menyerang mayat dari belakang, sementara Zhao Feng menggunakan Lightning Wind Palm untuk menyerang dari depan. Beraninya semut mencoba dan membunuh Tuhan yang agung, aku. Silver Stripe Blood Corps tertawa karena marah dan cakarnya menggesek, yang mengeluarkan garis cahaya ungu yang menciptakan celah yang dalam di tanah. Ding, ding, pel, peng.
Keempatnya menyerang mayat, tetapi yang terakhir tenang dan sedikit di atas angin. Senjata Lin Fan dan Xiao Sun mulai retak. Hanya senjata mortal Suren yang baik-baik saja. Tapi ketika dia bentrok dengan Silver Stripe Blood Corps, pedang itu hampir roboh dari tangannya. Suren memuntahkan seteguk darah saat dia bertukar gerakan dengan mayat di depan. Zhao Feng tidak jauh lebih baik, organnya terluka dan dia terluka ringan. Teknik tembok perak telah melindungi bagian-bagian ini juga. Serangannya kuat dan mereka bisa mengancam orang-orang di langit ketiga dari alam naik, sementara telapak angin petir juga bisa melawan lawan. Tapi mereka tidak dapat menghadapi serangan Silver Stripe Blood Corpses secara langsung. Pada saat ini, semua orang terluka parah selain Zhao Feng. Setelah bertukar beberapa gerakan, mayat mulai menyadari bahwa Zhao Feng merepotkan dan dia bisa melawan. Oleh karena itu, dia berkonsentrasi pada tiga lainnya. Ding! Krak! Pedang Lin Fan dihancurkan oleh mayat dan yang pertama mengeluarkan seteguk darah. Xiao Sun juga terkena cahaya ungu yang membuat tubuhnya mundur dan luka muncul di bahunya. Kekuatan pertempuran keduanya berada di langit kedua dari alam naik tetapi telah dikirim terbang dalam sekejap mata. Ekspresi Zhao Feng sangat serius, terlalu sulit untuk mengalahkan mayat darah bergaris perak ini karena Suren dan dua orang lainnya tidak sebaik dia dalam hal serangan, kecepatan, pertahanan. Mereka juga tidak memiliki kemampuan untuk tidak terpengaruh oleh ilusi. Kalian mundur, aku akan menahannya. Zhao Feng berkata dengan tegas. Saudara Zhao, hati-hati juga. Lin Fan dan dua lainnya menyeret tubuh mereka yang lelah menuju pintu keluar gua. Mereka tahu bahwa hanya Zhao Feng yang bisa bertukar beberapa gerakan dengan mayat dan bahwa mereka sendiri hanya akan menghalangi. Telapak angin petir, kuda pacu membakar. Sementara Lin Fan dan yang lainnya pergi, Zhao Feng menggunakan serangan terkuatnya untuk menghentikan mayat darah bergaris perak. Tapi di luar ekspektasi, Silver Stripe Blood Corps tidak menghentikan mereka. Sebaliknya, senyum jahat muncul, sudah terlambat, kalian semua akan tinggal di sini hari ini. Zhao Feng berhenti dan merasa ada yang tidak beres. Xiao Sun, yang baru saja lari puluhan meter, jatuh tak berdaya ke tanah. Lin Fan dan Suren sama-sama mengangkat Xiao Sun dan mereka menemukan bahwa garis hitam telah muncul di tubuh yang terakhir, yang membekukan tubuhnya. Kalian semua telah terinfeksi racun tubuh saya. Bahkan jika saya tidak melakukan apa-apa sekarang, Anda semua akan tetap mati. Petik 2. Silver Stripe Blood Corps tertawa dan tidak menyerang lagi. Tubuh Lin Fan segera membeku dan dia jatuh ke tanah segera setelah itu. Suren mulai gemetar dan dia berhasil melihat Zhao Feng satu kali sebelum jatuh ke tanah. Racun mayat. Kapan kita mendapat racun mayat? Petik 2. Hati Zhao Feng menjadi dingin saat dia merasakan energi dingin dan redup menyebar ke organ-organnya. Racun saya dihentikan oleh aliran darah. Saat darahmu tenang, racun akan menyebar ke seluruh tubuhmu dan dalam 3 hari, kamu akan menjadi zombie. Petik 2. Silver Stripe Blood Corps menjilat bibirnya dan tertawa dengan kejam. Zhao Feng cegukan dingin, dia jelas tahu apa artinya ini. Pada saat ini, Suren dan dua lainnya menutup mata mereka perlahan dan pingsan. Mungkin mereka terlalu lelah dari pertempuran atau racun sudah menyebar ke seluruh tubuh mereka. Bagaimana mungkin Anda, seseorang di langit pertama alam Ascended, memiliki lebih banyak perlawanan terhadap racun mayat daripada mereka? Petik 2. Mayat darah bergaris perak berkata, sangat terkejut karena Zhao Feng masih berdiri di sana, tanpa cedera. Bab 151 Kekuatan Garis Darah. 1 napas, 2 napas, 3 napas. Zhao Feng berdiri dengan tenang di mana dia berada dan tidak ada tanda-tanda kelainan apapun. Mayat darah bergaris perak menunggu 10 napas penuh, tetapi tidak ada yang terjadi pada Zhao Feng. Sebaliknya, wajah yang terakhir menjadi lebih merah. Bagaimana ini mungkin? Shock muncul di wajah Silver Stripe Blood Corpses. Meskipun telah tidur selama beberapa ratus tahun dan kekuatannya melemah, ia dapat dengan mudah mengalahkan para pembudidaya di bawah langit keempat dari alam naik. Tapi Zhao Feng berdiri di depannya, tidak terluka. Pada kenyataannya, ketika racun mayat menyebar ke seluruh tubuh Zhao Feng, darah biru itu beredar di tubuhnya dan langsung menghancurkan racun itu. Adapun waktu yang tersisa, Zhao Feng mengedarkan kekuatan sejati untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Sepertinya racun mayat ini biasa saja. Zhao Feng merasa luar biasa, racun mayat yang kuat seperti es di terik matahari ketika bertemu dengan darah biru. Orang aneh macam apa bocah ini?
Murid-murid Silver Stripe Blood Corps berkontraksi dan berbagai emosi melintas di wajahnya. Itu adalah monster yang telah hidup selama ratusan tahun dan segera tertawa jahat. Nak, meskipun kamu bisa melawan racun mayat, menurutmu berapa lama kamu bisa bertahan melawanku sendirian? Pertempuran saat itu telah membuktikan segalanya. Bahkan 5 bersama tidak bisa menang. Kalau begitu mari kita lihat, gumam Zhao Feng saat dia melepas penutup mata tanpa ekspresi. Mayat itu baru saja menyadari bahwa Zhao Feng hanya menggunakan satu mata sebelumnya. Setelah penutup mata dilepas, mata biru muncul. Sepertinya ada jurang maut di dalamnya. Jantung mayat berguncang dan menatap mata Zhao Feng, seperti tertarik oleh jurang. Sepasang mata merah darah bentrok dengan mata biru murni. Kekuatan energi mental menyapu udara dan Silver Stripe Blood Corps merasa matanya telah diiris oleh pisau, yang langsung menghancurkan energi mentalnya sendiri. Ini berarti bahwa meskipun mayat itu memiliki sejumlah keuntungan, dalam hal energi mental, itu dimentahkan oleh Zhao Feng. Sangat kuat, sungguh kekuatan yang aneh. Zhao Feng menekan kegembiraan di dalam hatinya. Kekuatan mata kirinya akhirnya terungkap. Pada saat ini, mata kiri beralih ke mode penglihatan yang ditingkatkan. Zhao Feng bisa melihat angin, debu, partikel, dan cahaya. Dia bahkan bisa melihat organ korps darah bergaris perak. Ketajaman mata kiri bahkan bisa melihat menembus bebatuan dan hanya dengan pemindaian biasa saja di area tersebut memungkinkan Zhao Feng menemukan banyak harta berharga. Pakaian mayat darah bergaris perak, cincin di ibu jari dan barang-barangnya disembunyikan di dalam tas. Rasanya seperti dia memiliki kekuatan untuk mengendalikan semua orang. The Silver Stripe Blood Corps membuat cegukan dingin. Entah bagaimana, dia tiba-tiba teringat hari ketika dia bertemu dengan Scarlet Moon Patriarch beberapa ratus tahun yang lalu. Meskipun dia adalah pelindung subdivisi, dia hanya bisa melihat Patriarch sekali. Tapi dia tidak akan pernah melupakan sepasang matanya. Saat ini, dia merasakan perasaan yang sama lagi. Telapak angin petir, sosok Zhao Feng bergegas dan mengarah ke sisi kiri dada mayat dengan kekuatan yang lebih cepat dan lebih tepat. Bagaimana dia tahu di mana saya terluka parah? Jantung mayat darah bergaris perak bergetar. Jurus yang sama, kekuatan sejati yang sama, digunakan oleh orang yang sama memiliki kekuatan yang sama sekali berbeda. Zhao Feng merasa seperti dia telah memasuki level baru di mana setiap gerakan meningkat dan kekuatan. Bagian yang dia serang juga merupakan tempat di mana Silver Stripe Blood Corps pernah terluka sebelumnya. Zhao Feng bentrok langsung dengan mayat darah bergaris perak. Tapi kali ini, petir angin petir Zhao Feng mengikuti jalan tertentu dan langsung menuju ke jantung mayat yang terluka parah. Kedua sosok itu segera berpisah. Di bawah perbedaan kultivasi, Zhao Feng dipaksa kembali saat darahnya mendidih. Ekspresi mayat darah bergaris perak berubah secara dramatis, namun itu seperti telah hilang. Kuda pacu membakar. Zhao Feng mengedarkan teknik Dewa Angin Surgawi, yang membungkusnya dengan bola api yang berkobar. Itu hanya pencerahan, tapi itu seperti letusan gunung berapi. Pada saat itu, suhu naik dan udara seolah dikompresi hingga mencapai batasnya. Kekuatan Burning Wind Stance setara dengan Lightning Wind Palm. Tetapi Zhao Feng telah memahami lebih banyak tentang angin dan ini memungkinkan dia untuk mengancam orang-orang di langit ketiga dari alam naik ketika dia menggunakan teknik Dewa Angin Surgawi dengannya. Ledakan kacau terdengar dan gelombang udara menyapu segala sesuatu dalam radius 10 yard dan mengguncang gua. Sosok Zhao Feng dan mayat darah bergaris perak sekali lagi terbelah. Bocah, kamu bisa pergi, tapi berikan anak-anak lain padaku untuk pengorbanan darah. Silver Stripe Blood Corps menarik napas dalam-dalam dan akhirnya mundur. Setelah tertidur selama ratusan tahun, kekuatannya telah turun drastis, bahkan tidak 1/10 dari kekuatan puncaknya. Fakta bahwa itu sudah terluka parah membuat situasinya semakin buruk. Kau bisa keluar dari gua dan meninggalkan cincin serta tasnya di belakang dan aku akan membiarkanmu hidup. Cahaya biru tajam muncul di mata kiri Zhao Feng saat dia membalas. Cincin, tas, kau sedang mendekati kematian? Petik 2. Silver Stripe Blood Corps pertama berhenti, lalu melolong dalam amarah dan kemarahan saat api ungu muncul di telapak tangannya. Zhao Feng menatap api ungu di tangan Silver Stripe Corps dengan ekspresi tertegun. Rupanya, ketika seseorang mencapai alam roh sejati, mereka dapat menyingkat asal-usul kehidupan api sejati mereka sendiri, yang merupakan inti dari energi. Tentu saja, mayat darah bergaris perak terluka parah dan tidak bisa memadatkan api sejati,
itu hanya menggunakan energi yang tersisa di tubuhnya. Menghancurkan, mayat darah bergaris perak tertawa dengan brutal dan berubah menjadi kabur saat menyapu kepala Zhao Feng. Kekuatan yang menakutkan membuat jantung Zhao Feng berdebar kencang. Kuda pacu membakar, Zhao Feng berseru saat darah biru keluar dari tubuhnya dan bergabung dengan kekuatan sejati angin langitnya. Kekuatan, indera, dan energinya meningkat secara dramatis. Kekuatan sejati angin surgawi asli secara ajaib mencapai tingkat baru dan seketika telapak tangan didorong keluar, seseorang hampir bisa melihat api biru membakar segala sesuatu di jalurnya. Api ungu di telapak tangan Silver Stripe Blood Corpses hanya bertahan setengah nafas sebelum padam. Teng, teng, teng. Mayat mundur selangkah demi selangkah dan menatap darah biru yang beredar Zhao Feng dengan syok dan ketakutan. Blood of the Ancient. Api biru tiba-tiba meledak dan membuat mayat itu terbang. Mayat itu menabrak dinding dengan keras, yang menyebabkannya sedikit bergetar. Silver Stripe Blood Corpse memuntahkan seteguk darah karena kedua luka itu saat memandang Zhao Feng dengan ekspresi tertegun, garis darah kuno, mata biru. Dari ras kuno mana dia? Kapan benua Azure memiliki garis keturunan kuno yang begitu murni? Petik 2. Garis darah kuno. Darah biru di sekitar tubuh Zhao Feng perlahan masuk kembali ke dalam tubuhnya. Kekuatan ini disebut Bloodline of the Ancient. Melalui mata kirinya, Zhao Feng dapat dengan mudah mengontrol kekuatan ini dan ketika itu bergabung dengan teknik pembakaran angin dan teknik dewa angin surgawi, itu menakutkan. Zhao Feng bisa memastikan bahwa tindakan itu saat itu telah melukai mayat darah bergaris perak. Yang perlu dia lakukan sekarang hanyalah menghemat kekuatannya. Anak muda bodoh, sepertinya kamu masih belum tahu apa-apa tentang harta yang kamu miliki di tubuhmu. Bloodline of the Ancient adalah salah satu garis keturunan terkuat. Petik 2. Silver Stripe Blood Corpse berhasil bangkit dari dinding. Kekuatan garis keturunan, lalu mengapa klan hanya menyebutkan bakat dengan tubuh spiritual, dan bukan garis darah? Zhao Feng bergumam dengan rasa ingin tahu. Tahukah Anda betapa berharganya garis keturunan itu? Bahkan yang paling lemah, garis keturunan paling sampah sebanding dengan tubuh spiritual tingkat puncak dan hampir tidak ada cara untuk mengukur atau menguji garis keturunan sebelum itu terbangun. Mayat darah bergaris perak tersenyum mengejek. Zhao Feng perlahan mengedarkan kekuatan sejati dan darah birunya, bersiap-siap untuk menyerang mayat sekali lagi. Bocah, hentikan. Bahkan jika Anda menggunakan kekuatan garis keturunan Anda, yang paling dapat Anda lakukan adalah mati bersama saya. Petik 2. Ketegasan melintas di mata Silver Stripe Blood Corpses. Jika Zhao Feng benar-benar memaksa mayat itu ke dalam situasi putus asa, yang terakhir mungkin menggunakan gerakan yang tidak terduga. Kamu terluka parah dan kamu tidak secepat aku. Jika kita bertarung sedikit demi sedikit dan menyia-nyiakan energi kita, kemungkinan kamu mati lebih besar daripada milikku. Selanjutnya, kita berada di wilayah klan bulan rusak. Zhao Feng berkata dengan tenang. Silver Stripe Blood Corpse berhenti sejenak sebelum menggertakkan giginya. Jika Zhao Feng tanpa malu-malu menyia-nyiakan kekuatannya, dia mungkin benar-benar mati. Bocah, apa yang kamu inginkan? The Silver Stripe Blood Corpse berkata dengan marah. Tinggalkan cincin di tanganmu dan isi tasnya. Mata kiri Zhao Feng setajam pisau karena bisa melihat semua rahasia mayat. Dia bisa menentukan barang mana yang paling berharga di dalam gua. Kamu bisa memiliki yang lainnya, tapi cincin ini adalah objek identifikasi seorang pelindung. Bahkan jika Anda mengambilnya, penggunaannya terbatas dan orang lain akan membunuh Anda karenanya. Petik 2. Silver Stripe Blood Corpse menekan amarah di dalam hatinya. Kapan dia dipaksa ke dalam situasi seperti itu oleh semut di langit pertama alam naik? Tapi memikirkannya, lawan memiliki garis keturunan kuno dan dia adalah anak surga yang beruntung. Dia akan menjadi prodigi nanti. Ini membuat jenazah terasa sedikit lebih baik. Zhao Feng berpikir tanpa kekuatan absolut, dia seharusnya tidak terlalu memaksa lawan. Jadi dia menganggukkan kepalanya setuju. Segera, mayat darah bergaris perak mengeluarkan tas berisi beberapa pil berwarna darah kristal, peta kulit binatang dan pedang berwarna darah yang rusak. Ketika mayat membagikan barang-barang ini, keengganan dan rasa sakit bisa terlihat di wajahnya. Bab 152 sukses. Zhao Feng melihat rampasan perang di depannya, pil darah, peta kulit binatang, pedang darah. Tapi dia tidak membiarkan mayat darah bergaris perak segera pergi dan yang terakhir jelas tahu arti Zhao Feng.
Ini adalah pil esensi darah yang telah dibuat dari ratusan pembudidaya di peringkat 7 dari alam konsolidasi atau lebih tinggi, 4 pembudidaya di alam naik dan puluhan tanaman langka yang berbeda. Ini memiliki efek tertentu bagi mereka yang berada di bawah langit ketiga dari alam naik. Pada saat yang sama, itu bisa melarutkan racun di tubuh temanmu. The Silver Stripe Blood Corps menjelaskan. Zhao Feng melihat ada 4 pil yang sempurna. Sulit membayangkan bahwa hal-hal kecil ini diciptakan oleh ratusan nyawa, hanya dengan memikirkannya saja sudah membuat hatinya dingin. Mengapa kamu tidak memakan ini dan memulihkan kekuatanmu? Zhao Feng bertanya dengan curiga. Mayat tersenyum pahit, pil esensi darah ini hanya mempengaruhi mereka yang berada di bawah langit ketiga dari alam naik. Tuan yang agung, saya hanya membutuhkan beberapa sumber daya lagi untuk membuat pil darah giok, yang merupakan level baru yang lebih baik. Tapi sekarang semua ini milikmu. Petik 2. Mendengar ini, Zhao Feng mencium bau pil esensi darah dan dia langsung menjadi menghina. Teknik pemurnian pil esensi darah benar-benar kotor. Meskipun pil ini dapat meningkatkan kultivasi seseorang dalam waktu singkat, itu akan menyebabkan luka tersembunyi pada tubuh. Petik 2. Zhao Feng mahir dalam pembuatan pil. Hanya mengendus dan menyentuh pil saja memungkinkannya menebak khasiatnya. Mayat darah bergaris perak berhenti. Itu tidak berpikir bahwa bocah merepotkan di depannya akan tahu cara membuat pil dan mengejek teknik pemurniannya pada saat yang bersamaan. Anak muda yang bodoh, saya tidak memiliki item untuk membuat pil ini. Mereka sangat bagus. Petik 2. Mayat darah bergaris perak hampir gila. Kapan itu pernah diejek oleh bocah seperti itu? Apalagi jika keahliannya adalah membuat pil. Seseorang dapat membuat pil tanpa tungku pil? Zhao Feng melihat mayat darah bergaris perak dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Peta kulit binatang buas ini tidak lengkap, tapi ada hubungannya dengan harta karun misterius. Saya telah mempelajarinya selama puluhan dan puluhan tahun tanpa hasil, jadi tidak masalah jika saya memberikannya kepada Anda. Mayat darah bergaris perak melanjutkan. Zhao Feng melihat bahwa petanya tidak lengkap dan gambarnya seperti labirin, sulit untuk menemukan jalan yang sebenarnya. Mata kirinya berkedip dan isi dari kulit binatang itu disalin ke dalam pikirannya. Item terakhir adalah pedang patah berwarna darah. Hanya menyentuh pedang dengan ringan membuat hati Zhao Feng terasa dingin dan mengalami niat membunuh yang kuat, dan niat membunuh itu hampir membuatnya kehilangan kesadaran. Pada saat-saat terakhir, mata kirinya mengeluarkan aura kuno yang dalam yang menekan niat membunuh. Aura yang menakutkan. Zhao Feng tidak bisa memperkirakan berapa kelas senjata itu. The Silver Stripe Blood Corps sedikit kecewa. Itu tidak berpikir bahwa Zhao Feng, seorang anak muda yang hanya berada di langit pertama alam naik, akan mampu menahan aura dari senjata spiritual. Itu adalah senjata kelas spiritual yang rusak. Ketika selesai, itu mendekati kelas tinggi. Tapi sekarang itu hanya senjata tingkat rendah dan hanya bisa digunakan oleh mereka yang berada di alam roh sejati atau lebih tinggi. Petik 2. The Silver Stripe Blood Corps memandang dengan enggan pedang berwarna darah itu. Senjata spiritual, dekat kelas atas. Zhao Feng terkejut karena dia sekarang tahu di kelas berapa senjata itu. Menurut apa yang dia tahu, klan bulan rusak memang memiliki senjata spiritual, tetapi mereka mungkin hanya senjata spiritual kelas rendah dan mereka dihargai oleh klan. Di dunia ini, item dibagi menjadi berbagai kelas mortal, spiritual, bumi dan langit. Senjata spiritual secara teknis adalah senjata kategori tertinggi yang bisa dilihat seseorang di benua ini dan mereka memiliki kekuatan yang menghancurkan. Pedang Jin Yusuren hanyalah senjata spiritual kelas rendah, tetapi meningkatkan kekuatan pertempurannya secara dramatis. Busur tangga emas yang dimiliki Zhao Feng hanyalah setengah senjata mortal. Senjata fana adalah senjata berharga dan senjata kelas menengah atau lebih tinggi tidak dapat ditemukan di pasar. Sayangnya, ini adalah senjata spiritual. Zhao Feng sedikit menyesal dan dia tidak memiliki keserakahan atau kegembiraan di dalam hatinya. Senjata spiritual adalah level yang terlalu tinggi untuknya dan itu hampir tidak berguna. Bahkan jika dia bisa menggunakannya, pedang itu mungkin akan menyedot semua kekuatannya. Lebih jauh, pedang ini tidak sederhana. Itu bisa menyedot kesadaran orang. Jika Zhao Feng punya pilihan, dia lebih suka memilih senjata mortal kelas rendah atau bahkan senjata mortal kelas menengah sebagai gantinya. Setelah rampasan perang dikumpulkan, Zhao Feng segera mengikuti mayat darah bergaris perak.
Ketika yang terakhir berjalan melewati Lin Fan dan rekannya, cahaya menusuk keluar dari mata kiri Zhao Feng. Mayat darah bergaris perak mengira bahwa kekuatan garis keturunan kuno memang menakutkan. Setiap gerakan kecil yang dilakukannya ketahuan. Itu memiliki luka lama serta luka baru yang membuatnya sangat lemah. Dikhawatirkan akan dibunuh oleh Zhao Feng, jadi tidak ada gerakan gegabah. Zhao Feng mengikutinya sampai mayat itu mencapai pintu masuk gua. Anak muda, apakah arai ini rusak olehmu? Silver Stripe Blood Corps tiba-tiba bertanya saat melihat susunan yang rusak di luar. Benar, apalagi yang harus kamu katakan? Menghadapi mayat darah bergaris perak, Zhao Feng masih merasakan tekanan besar padanya dan dia tidak berani lengah. Lawannya adalah monster yang telah hidup selama ratusan tahun dan merupakan pelindung dalam agama setan bulan merah, yang bisa membunuhnya dengan lambaian tangannya kembali ke puncaknya. Bocah, bakatmu terlalu besar untuk klanmu. Jika Anda berminat, Anda bisa masuk ke agama setan bulan merah. Saya percaya bahwa agama sekali lagi akan menyebar ke seluruh benua. Tidak, terima kasih, selamat tinggal. Zhao Feng memotong kata-kata Silver Stripe Corpses. Tapi yang terakhir tidak terkejut sama sekali dan itu berubah menjadi sosok merah saat melesat keluar dari gua dan menyatu menjadi malam. Zeze, bocah bermarga Zhao, Tuan yang agung, aku telah mengingatmu. Sebelum pergi, tawa jahat terdengar. Ekspresi Zhao Feng berubah sedikit. Tetapi berpikir bahwa mayat darah bergaris perak pertama-tama akan menemukan tempat untuk bersembunyi, itu tidak akan muncul untuk beberapa saat. Selanjutnya, ini berada di wilayah klan bulan rusak dan jika mayat ditemukan, itu akan dibunuh oleh gabungan 13 klan. Zhao Feng kembali ke gua dan pergi ke Lin Fan dan rekannya. Ketiganya telah berjuang keras dan mereka lelah. Penambahan racun mayat membuat mereka pingsan. Zhao Feng mengangkatnya dan menempelkannya ke dinding. Saudara Zhao, kemana mayat itu pergi? Lin Fan entah bagaimana adalah orang pertama yang terbangun. Pada saat ini, Zhao Feng telah memasang kembali penutup matanya dan dia masih pemuda berambut biru bermata satu yang sama. Luka lama dari Silver Stripe Blood Corps muncul kembali di tengah pertempuran dan kabur. Zhao Feng baru saja berkata. Lin Fan menatapnya dalam-dalam, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia ingat seorang pemuda berambut biru melepas penutup matanya menghadap mayat sebelum dia pingsan. Bahkan saat dia pingsan, dia bisa merasakan getaran di luar. Selain itu, ada tanda-tanda pertempuran di dekatnya. Lin Fan tahu bahwa pertempuran yang sedang berlangsung saat dia pingsan tidak sesederhana itu. Segera, Xiao Sun dan Su Ren sama-sama terbangun. Keinginan yang lebih kuat adalah, semakin cepat mereka bangun dan Lin Fan memiliki kemauan terkuat. Setelah bangun, racun mayat masih menyebar ke seluruh tubuh mereka dan ketiganya mencoba memakan pil detoksifikasi dari klan. Tapi itu tidak berhasil. Mungkin sudah terlambat untuk menelepon klan untuk meminta bantuan sekarang. Kami membutuhkan setidaknya beberapa hari waktu untuk kembali ke Sky Moon Mountain, dan kami telah terinfeksi oleh racun, yang membuat kami sulit untuk bergerak. Ketiganya putus asa dan ketakutan. Saudara Zhao, jika kami tidak dapat menemukan metode untuk menyelamatkan kami dalam 3 hari, bunuh kami. Lin Fan menggertakkan giginya. Begitu racun mayat masuk ke tulang mereka, mereka akan menjadi zombie yang kehilangan semua kesadaran dan mereka akan menyerang apapun yang mereka lihat. Saudara Zhao, mengapa kamu tidak diracuni? Su Ren bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkin karena tubuhku berbeda. Zhao Feng mengambil 3 pil esensi darah dan menyerahkannya. Lin Fan, Xiao Sun dan Su Ren mengambil alih pil dengan ragu-ragu. Ini dijatuhkan oleh pelindung subdivisi mayat darah saat kabur. Saya telah menganalisis isinya dan dapat menyebarkan racun Anda serta meningkatkan kultivasi Anda. Zhao Feng menjelaskan. Mendengar ini, Su Ren dan Xiao Sun sama-sama ragu, apakah mereka berani makan pil dari mayat? Saya percaya pada saudara Zhao. Lagian jika kita akan mati, kenapa tidak mencobanya? Petik 2. Lin Fan dengan tegas memakan pil esensi darah. Segera, gelombang energi murni muncul dari Lin Fan. Pil ini memang efektif. Tidak hanya menyebarkan racun, itu juga meningkatkan kultivasi saya. Lin Fan berkata dan dia sangat gembira. Su Ren dan Xiao Sun sama-sama tercengang. Mereka segera makan pil esensi darah dan mereka menemukan bahwa itu memang bisa menyebarkan racun. Pil esensi darah ini mungkin adalah pil spiritual sejati dan jauh lebih baik daripada pil pembersih sumsum. Zhao Feng diam-diam mengambil pil terakhir. Dia tahu tentang pil esensi darah.
Meskipun dapat meningkatkan kultivasi seseorang dalam waktu singkat, namun fondasinya tidak akan kokoh sehingga tidak baik untuk menyalipnya. Selanjutnya, Silver Stripe Blood Corps tidak menggunakan tungku pil saat memurnikan ini, jadi standarnya tidak tinggi. Oleh karena itu, Zhao Feng dengan murah hati memberikan 3 kepada mereka untuk menyebarkan racun mereka. Su Ren dan rekannya sangat berterima kasih kepada Zhao Feng dan perseteruan mereka sebelumnya hilang. Jika Zhao Feng tidak ada di sini dalam misi ini, mereka akan mati berkali-kali. Setengah hari kemudian, semua orang telah menyebarkan racun di tubuh mereka dan energi obat yang kuat dari pil esensi darah meningkatkan atribut tubuh mereka. Zhao Feng memperkirakan bahwa dia akan membutuhkan beberapa hari lagi untuk mencapai langit kedua dari alam naik. Misi ini mungkin akan mencapai 4 bintang. Selain itu, kami juga telah menemukan benteng agama setan bulan merah. Petik 2. Xiao Sun sangat bersemangat, sepertinya dia sudah bisa melihat klan memberinya hadiah besar. Semua orang tertawa dan mereka tidak bersimpati terhadap kematian Huang Yun. Jika kita ingin menyelesaikan misi ini dengan sempurna, kupikir kita harus menangkap Xing Chen. Lin Fan menyarankan. Zhao Feng benar-benar yakin karena dia tahu bahwa kepala keluarga Xing terluka parah dan dia tidak akan bisa lari jauh. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, Zhao Feng segera meninggalkan gua. Setengah jam kemudian, Zhao Feng membawa kembali Xing Chen, yang sedang menghembuskan nafas terakhir, kembali ke gua. Adegan ini menyebabkan rahang semua orang jatuh. Sulit membayangkan jenis keterampilan pelacakan yang dimiliki Zhao Feng. Kenyataannya, Zhao Feng sudah menghafal seluruh tata letak keluarga Xing sebelum dia memasuki tempat itu. Dan dengan mata kirinya, dia melihat jejak langkah kaki Xing Chen yang terburu-buru. Bab 153 mempertanyakan. Dengan Xing Chen ditangkap, misi ini berakhir. Selanjutnya, mereka mulai menanyainya. Dia pucat putih dan pada napas terakhirnya, dia menatap Zhao Feng dengan ketakutan. Untungnya, setelah melarikan diri dari gua, Xing Chen menggunakan medan yang sudah dikenalnya untuk keuntungannya dan dia segera menemukan tempat peristirahatan yang tersembunyi. Xing Chen yakin hanya dia yang tahu tentang tempat persembunyian itu. Selain itu, ada banyak jebakan dan mekanisme di sini sehingga bahkan jika seseorang mengikuti, dia akan tahu. Namun, perangkap dan mekanisme ini seperti udara di depan pemuda bermata satu berambut biru ini. Zhao Feng tidak menyentuh salah satu jebakan dan dia telah memasuki tempat persembunyian. Xing Chen segera menyerang ketika dia melihat Zhao Feng. Xing Chen berpikir bahwa dengan kultivasi langit ketiga dari alam naik, dia hanya perlu satu gerakan untuk menang, meskipun dia terluka parah. Namun, itu tidak berjalan sesuai rencana. Alih-alih mengalahkan lawan dalam beberapa gerakan, dia sendiri ditangkap oleh pemuda berambut biru dalam beberapa gerakan. Berpikir tentang bagaimana dia ditangkap hidup-hidup oleh seorang pemuda di langit pertama alam naik, Xing Chen masih penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Di bawah interogasi mereka, dia menjawab semuanya. Semuanya dimulai beberapa bulan lalu. Pada saat itu, dia setenang biasanya dan dia masih berada di langit kedua dari alam naik. Pada hari tertentu, Xing Chen sedang mengejar monster mematikan tingkat puncak dan dia menemukan susunan ilusi dari agama setan bulan merah. Dia mahir dalam arai, jadi setelah menghabiskan banyak waktu, dia memasuki arai melalui kekurangannya. Petik 2. Saya penuh dengan kegembiraan saat saya memasuki gua. Tapi aku bertemu dengan pelindung agama setan bulan merah. Pada saat itu, sang pelindung sangat lemah karena dia baru saja bangun dan itu bukan tandinganku. Tapi itu sangat licik dan menggunakan harta untuk memikat saya. Petik 2. Berbicara sampai di sini, Xing Chen menghela nafas, dia penuh penyesalan. Zhao Feng bisa menebak sisa ceritanya. Xing Chen tidak sengaja terkena racun mayat dan dia diancam oleh pelindung subdivisi Blood Corps. Setelah itu, Xing Chen mendengarkan perintah dari pelindung untuk hidup serta meningkatkan kultivasinya sendiri. Hanya dalam waktu beberapa bulan, kepala keluarga Xing telah mencapai langit ketiga dari alam naik dan dia ingin bergabung dengan agama setan bulan merah. Dari mana datangnya wabah dan apa tujuannya? Su Ren bertanya dengan curiga. Xing Chen penuh dengan kepahitan, wabah disebarkan oleh bagaimana pelindung diperintahkan dan tujuannya adalah untuk membuat pil esensi darah serta pil giok darah. Pada saat yang sama, wabah dapat menarik para pembudidaya alam naik dan jika semuanya berjalan sesuai rencana, pil darah giok dapat dibuat. Kemudian luka pelindung akan sembuh sedikit dan itu akan memulihkan budidayanya kembali ke langit kelima dari alam naik.
Pada saat itu, kami akan meninggalkan gua dan menemukan benteng lain dari agama setan bulan merah. Petik 2. Mengetahui kebenaran, keempatnya mulai berkeringat. Misi ini hanyalah umpan yang memikat murid-murid klan. Misi ini setidaknya memiliki 4 bintang, sesuatu yang juga tidak diharapkan Yuan Zi dan Quan Chen. Zhao Feng menganalisis bahwa beberapa informasi dan laporan tentang misi tersebut dirahasiakan. Sebelum mereka pergi, sudah ada beberapa pembudidaya di alam naik yang telah datang ke sini, tetapi mereka secara misterius menghilang dan menjadi pil esensi darah. Bahaya sebenarnya yang terlibat jauh lebih besar dari yang dibayangkan dan itu setidaknya misi bintang 3. Yuan Zi dan Quan Chen menyembunyikan ini dan menggunakan Huang Yun untuk mengelompokkan Su Ren dan Xiao Sun bersama dengan Zhao Feng dan Lin Fan. Bisa dibayangkan bahwa Huang Yun, Su Ren dan Xiao Sun akan menekan Zhao Feng dalam misi. Huang Yun mendengarkan Yuan Zi dan tujuannya adalah untuk menjaga Zhao Feng. Lin Fan sangat tidak beruntung dan dia dikirim untuk misi ini juga. Tidak ada yang idiot di sini dan mengetahui apa yang telah terjadi, kebenaran mulai muncul. Untunglah Zhao Feng telah membalikkan keadaan dan menyelamatkan semua orang. Lin Fan dan Xiao Sun, kalian berdua kembali ke Gunung Langit Bulan dan menceritakan segalanya kepada otoritas tinggi klan. Saya akan tinggal di sini bersama saudara Zhao Feng untuk menjaga tempat ini dan tahanannya. Wakil pemimpin Su Ren berkata, ini diputuskan oleh dia dan Zhao Feng. Setelah kematian Huang Yun, Zhao Feng menjadi inti dari grup dan semua orang berterima kasih padanya. Karena kekuatan Lin Fan dan Xiao Sun rendah, mereka dikirim kembali ke klan Bulan Rusak. Karena Zhao Feng dan Su Ren lebih kuat, mereka akan menjaga narapidana dan benteng pertahanan. Dalam periode ini, Zhao Feng dan Su Ren merusak gua dan mereka menemukan banyak sumber daya dan batu kristal primitif. Sebanyak 23 batu kristal primal bermutu rendah, 98 sumber daya, atau lebih dari 100 senjata fana rusak. Zhao Feng dan Su Ren menempatkan rampasan perang dalam beberapa kategori. Batu kristal primer semuanya bermutu rendah dan setiap batu bernilai 100 batu kristal primer di bawah standar. 23 batu kristal primal kelas rendah berarti 2300 batu kristal primal di bawah standar. Itu saja melebihi pahala. Sumber daya yang tersisa dan senjata fana semuanya mahal dan jumlahnya mencapai 100 batu kristal primal bermutu rendah, yaitu 10.000 batu kristal primer di bawah standar. Hahaha, saudara Zhao, kita kaya. Petik 2. Su Ren sangat gembira. Rampasan perang adalah sejumlah besar kekayaan untuk 4. Orang harus tahu bahwa murid dalam yang normal hanya menerima 10 batu kristal primal di bawah standar dan menurut aturan, rampasan perang dibagi di antara kelompok. Bahkan jika mereka membaginya secara merata, Zhao Feng memperkirakan bahwa dia akan mendapatkan setidaknya 30 batu kristal primal kelas rendah. Mereka mengandung energi murni, yang sangat bagus untuk kultivasi. Adapun rampasan perang ini, Zhao Feng tidak terlalu keberatan. Satu-satunya hal yang dia rasa merepotkan adalah pedang berwarna darah yang patah. Harga senjata spiritual tidak dapat diperkirakan dan sangat dihargai oleh klan. Pedang berwarna darah yang patah tidak berguna di tangannya dan sebaliknya, itu hanya akan membuatnya kesulitan. Zhao Feng sedang berpikir tentang bagaimana dia bisa mendapatkan keuntungan terbesar dari pedang berwarna darah rusak ini. Beberapa hari kemudian, Lin Fan dan Xiao Sun kembali ke klan dan memberitahu mereka segalanya tentang benteng agama setan bulan merah. Berita ini mengejutkan seluruh klan Bulan Rusak. Agama setan bulan merah adalah kekuatan raksasa beberapa ratus tahun yang lalu dan setiap kekuatan takut pada agama ini. The Broken Moon Clan hanyalah sebuah klan kecil di benua ini dan itu adalah semut di depan sekte yang sebenarnya. Sekarang, benteng agama setan bulan merah telah ditemukan di perbatasan mereka. Setelah mendengar berita itu, beberapa sesepuh memimpin sekelompok murid elit langsung menuju ke keluarga Sing. Zhao Feng dan Su Ren menjaga gua setan bulan merah selama 4-5 hari dan tidak ada yang terjadi. Pada malam terakhir, orang-orang dari klan Bulan Rusak tiba. Dari jauh, Zhao Feng sudah bisa merasakan 3 kekuatan mental yang menakutkan mendekat. Salam tetua. Zhao Feng dan Su Ren segera membungkuk karena ketiganya berada di alam roh sejati. Orang di tengah adalah seorang lelaki tua, yang tampak seperti dewa ketika lapisan angin hijau mengelilinginya yang segera memudar. Dari ketiganya, aura orang ini adalah yang terkuat. Melihat orang ini, jantung Su Ren berdetak kencang. Pertama, tetua pertama,
Penatua pertama memegang salah satu posisi tertinggi di klan dan dia memiliki otoritas yang hampir sama dengan Master Klan. Di sebelah kiri elder pertama adalah seorang pria berbalut emas. Orang ini sudah tidak asing lagi dan Zhao Feng segera menyadari bahwa dia adalah elder Sui dari uji bakat dan Master Sun Yuan Hao. Di sisi kanan ada seorang pria tampan berbaju putih. Setelah melihat penatua ini, mata kiri Zhao Feng melonjak. Tetua termuda dari klan bulan rusak. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia membayangkan bahwa dia akan bertemu Hai Yun Master suatu hari nanti, tetapi dia tidak berharap itu terjadi begitu awal. Penatua pertama, Penatua Sui, Hai Yun Master. 3 sesepuh memimpin sekelompok elit dan mereka langsung masuk ke dalam gua. Di dalam kelompok tersebut, Zhao Feng melihat beberapa tokoh yang dikenal seperti Yuan Zi dan Quan Chen. Yuan Zi dan Quan Chen datang ke kiri dan kanan Hai Yun Master. Para murid mulai mencari dari dalam keluar dan area di mana mereka mencari perlahan bertambah. Tujuan mereka adalah pelindung subdivisi Blood Corps. Xing Chen juga telah ditahan dan diinterogasi oleh 3 orang di alam roh sejati. Di depan orang-orang di alam roh sejati, Xing Chen tidak berani berbohong dan dia mengatakan yang sebenarnya. Zhao Feng, Su Ren, Xiao Sun dan Lin Fan semuanya ditanyai karena merekalah yang menemukan tempat ini. Di antara mereka, Zhao Feng paling banyak ditanyai. Pertama, Zhao Feng adalah orang yang merusak susunan. Kedua, dialah yang melihat Silver Stripe Blood Corps melarikan diri. Ketiga, seluruh proses dilihat oleh dia dan dia saja. Ini berarti Zhao Feng telah melihat apa yang dilihat orang lain dan dia melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Terutama di akhir ketika semua orang baru saja pingsan meninggalkan hanya Zhao Feng untuk menghadapi mayat. Penjelasan Zhao Feng adalah bahwa luka lama Silver Stripe Blood Corpses sekali lagi terbuka dan dia didorong kembali. Zhao Feng, kultivasi Anda adalah yang paling rendah di grup, jadi bagaimana Anda bertahan sampai akhir? Bagaimana Anda bisa memblokir racun mayat? Bagaimana Anda mengontrol seluruh situasi? Petik 2. Yuan Zi tertawa dingin dan dia mengirimkan auranya ke bawah. Mendengar ini, mata dari 3 sesepuh semuanya berkedip. Tepat sekali, Zhao Feng curiga. Di bawah tatapan semua orang, Zhao Feng sangat tenang, sederhana.